Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga sedulur semua diberikan kesehatan, kemudahan, dilancarkan segala usahanya, dan dijauhkan dari segala penyakit serta rintangan. Semoga kita diberikan keberkahan, afiat, kesehatan. Semoga umur kita berkah, rezeki kita berkah. Sedulur, kali ini kita jalan-jalan di kota, satu sisi kota. Ya, tempat ya ngumpul-ngumpul lah. Tempat ya untuk melepaskan penat di sekitar atau seputaran di kota. Tidak jauh-jauh, tidak sampai ke gunung, ke pantai, hanya melihat aktivitas orang yang jalan-jalan. Ya, intinya kita bersilaturahmi, menghilangkan kepenatan. Sedulur, bahwasanya kita ini kan makin jalan atau waktu itu kan tidak bisa berhenti. Waktu itu jalan terus, nggak pernah itu. Ya, seingat saya sahabat Ali radhiyallahu anhu itu bertanya kepada seorang, apa yang paling jauh, atau apa yang paling jauh, maksudnya kalau apa yang jauh itu kan mungkin tempatnya, tanya apa yang paling jauh. Maka dia mengatakan negeri-negeri sana yang belum pernah dijajaki, hanya mendengar berita. Mungkin kalau dulu mungkin sampai negeri-negeri yang jauh gitu, apa yang paling jauh. Makanya menjawab itu. Maka saya tinggal bukan. Dia katakan bahwa waktu yang paling jauh adalah tempat yang paling jauh adalah waktu yang telah berlalu. Jadi menyatakan semua itu. Karena waktu yang telah berlalu tidak mungkin kita ke sana lagi. Nah, itu. Kalau tempat ada kemungkinan kita masih bisa ke sana. Kita sekarang mendengar Amerika, New York itu misalnya. Ada kemungkinan kita bisa ke sana. Walaupun kecil, tapi kan ada kemungkinan. Tapi kalau waktu yang telah berlalu, ya nggak mungkin. Memang nggak mungkin kita menuju ke sana waktu yang berlalu. Macam tadi malam, tadi pagi, nggak mungkin kita mengalami hal itu lagi. Jadi kan bahwa yang paling jauh adalah waktu yang telah berlalu. Kemudian ditanya apa yang paling dekat. Ada ya ini kamu saya. Ya ini yang dekat yang di depan mata itu. Maka dijawab adalah ini mengatakan bahwa yang paling dekat adalah kematian. Nah, kematian adalah yang paling dekat. Karena ya biasa saja, setelah ngomong itu langsung mati. Setelah menyatakan atau setelah ini langsung mati, ya paling dekat. Nah, itu perkataan. Nah, ini. Jadi kita ya waktu itu berjalan terus, umur kita juga semakin berkurang, kebaikan kita juga ya ada yang nambah, ada yang tetap, ada yang berkurang, bahkan ada yang keburukan yang ditambah. Jadi ulama mengatakan bahwa kematian itu nggak buru-buru amat gitu loh, nggak mesti kita takuti, nggak mesti kita hindari. Ya mati itu pasti datang, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Ajal kita sudah ditentukan. Jadi nggak usah terlalu takut dengan kematian.
wah nanti gimana ini kalau mati, belum banyak bekal. Jadi banyak sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, ya diperbanyak bekalnya. Jangan ngomong wah belum banyak ya, nggak usah ya, belum banyak terus. Tapi mati itu nggak buruk-buruk amat. Kalau seseorang itu mati dalam keadaan husnul khotimah atau sedang baik, bagus, berarti bagus khotimah. Kalau seseorang itu mati dalam keadaan maksiat, ya itu bagus juga. Bagusnya gimana? Ya kalau dia nggak mati mungkin akan maksiat terus, tapi dengan mati berhenti maksiatnya, nggak nambah dosanya, kan itu, maka bagus. Jadi ulama yang bijak itu mengatakan mati itu nggak buruk, mati itu bagus. Kalau dia mati dalam kebaikan ya bagus, dia menghadap Allah dengan kebaikan, dalam keadaan baik. Kalau dia dalam maksiat dengan apalagi mau kemungkaran, itu bagus. Karena dengan matinya kemaksiatannya berhenti, dosanya nggak nambah. Emang ada jaminan kalau dia hidup terus akan nambah kebaikan? Ya kan enggak. Kok mati saja ketika maksiat tuh. Nah ini, jadi itu bagus. Ini kalau mengartikan kematian. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dilamakan bekas telapak kakinya, atau maksudnya dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Ini sering ya, kalau dari kecil saya udah ya, maksudnya guru-guru ngaji juga pernah menyampaikan dulu seperti itu. Jadi kalau kita ingin rezekinya lapang, lancar, mudah itu, kemudian panjang umur, hendaknya kita menyambung tali silaturahmi. Terhadap hal ini ada yang mengatakan umur kan sudah ditentukan, ajal sudah ditentukan. Maksud itu pun betul, jadi umur sudah ditentukan, ajal sudah ditentukan, tapi yang dimaksud seorang ulama mengatakan bahwa ini keberkahannya. Jadi umurnya panjang tapi nggak berkah, ya isinya maksiat tok. Tapi umurnya berkah, dia umurnya panjang, kalau berkah ya semakin dia umurnya, semakin banyak kebaikan yang ya peroleh, yang ya perbuat. Lagi seakan-akan umurnya panjang, kebaikannya bukannya dia merasa sendiri, tapi orang juga merasakan. Bahkan dia di mana-mana taunya kebaikannya. Orang yang teringat dia tahu kebaikannya, karena takdir itu kepastian, atau ajal itu udah pasti, suatu kepastian. Tapi Allah SWT menjadikan bahwa dunia ini darul asbab, tempat sebab-sebab, jadi yang bisa kita cerna. Allah SWT menciptakan wasilah atau perantara, baik yang zahir maupun yang batin, untuk setiap sesuatu. Misalnya orang yang sakit perut, dia akan datang kepada dokter atau dia ada berobat. Dalam beberapa menit ada yang mendapat dia faedah dari obat tersebut, kemudian diberikan umur panjang. Itu sudah ditentukan sebenarnya. Nggak ada, istilahnya nggak ada alasan untuk nggak berusaha, itu nggak ada alasan untuk nggak berusaha untuk sembuh, untuk panjang umur, nggak ada, ya tetap usaha. Itu sudah seperti itu lagi maksudnya. Silaturahmi itu sebagai penyebab atau sebab panjangnya umur itu lebih pasti dibandingkan yang lainnya. Inilah sabda Nabi tentang yang tentang obat penyakit yang lebih dahsyat, yaitu silaturahmi. Melancarkan rezeki, melapangkan rezeki, bisa berkah rezeki. Orang itu akan berbeda-beda pendapat.
tentang hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pernah Sayyidina Ali itu menyampaikan sabda Ali, barang siapa yang mengambil tanggung jawab atas satu perkara, aku akan mengambil baginya, aku menjamin baginya 4 perkara. Barang siapa yang bersilaturahmi, umurnya akan dipanjangkan, kawan-kawannya akan cinta kepadanya, kemudian rezekinya yang dilapangkan, dan ia akan masuk surga. Ini perkataan Sayyidina Ali, yaitu hadis Nabi sampai Allah. Ini pentingnya silaturahmi, pentingnya silaturahmi. Bahkan Rasulullah itu pernah menyampaikan bahwa barang siapa yang dizolimi kemudian ia memaafkan, maka kemuliaannya akan bertambah. Ini berat dulu ya. Kita dizolimi tapi kita memaafkan, itu Masya Allah, kemuliaan akan ditambah kemuliaannya. Nah, yang berat ya, tidak mungkin lah hal yang mulia itu sepele, yang mudah. Belum kita dizolimi, apalagi zaman sekarang kita dizolimi oleh seorang, bisa satu RT satu desa tahu, bahkan satu desa, bahkan mungkin seluruh dunia kita posting di medsos, ini si A, saya digini-giniin, tahu semua orang, yang nggak kenal pun jadi tahu. Kita posting di medsos kita, Masya Allah. Tapi orang yang memaafkan, yang disuruh memaafkan, maka dia akan kemuliaan bertambah. Kemudian barang siapa yang minta-minta untuk meningkatkan hartanya, untuk menambah hartanya, maka akan berkurang hartanya. Ini perlu kajian untuk memahami. Barang siapa yang minta-minta untuk supaya banyak hartanya, maka hartanya akan berkurang. Kemudian barang siapa yang membuka pintu pemberian atau silaturahmi, barang siapa yang membuka pintu atau dia memberi dan bersilaturahmi, maka hartanya akan bertambah. Jadi barang siapa yang memberi, dia juga bersilaturahmi, maka hartanya bertambah. Ini pentingnya, lagi-lagi pentingnya silaturahmi, pentingnya memberi, pentingnya berbagi, sehingga kita akan mulia, berkah rezeki di dunia akan berkah rezekinya, dipanjangkan umur, di hadapan Allah kita akan naik derajatnya, ditingkatkan derajatnya ya. Keberkahan silaturahmi. Bahkan ada ulama itu menyatakan banyak sekali manfaat atau keuntungan fadilah silaturahmi. Di antaranya, dengan silaturahmi Allah ridho pada kita. Kemudian menggembirakan saudara-saudara yang lain. Dengan silaturahmi orang akan senang. Karena Rasulullah pernah menyampaikan bahwa amal yang paling utama adalah menyenangkan hati orang yang beriman, menyenangkan saudara. Itulah, ada lagi malaikat merasa senang. Allah ridho, malaikat senang, saudara senang. Orang-orang Islam akan memuji, senang orang bersilaturahmi. Setan akan sedih. Nah, ini loh. Kalau kita bersilaturahmi, setan sedih. Ini loh. Orang beriman senang, setan akan sedih. Allah senang, Allah ridho, malaikat senang, setan sedih. Kemudian ya itu tadi, memanjangkan umur. Orang yang telah meninggal tuh, misalnya saudara-saudara kerabat atau
orang tua kita atau kakek nenek kita, orang tua kita yang sudah meninggal itu merasa senang dengan perbuatan kita kalau kita menyambung silaturahmi. Terlebih ada dianjurkan kita menyambung silaturahmi kepada saudara-saudara atau rekan-rekan atau kawan-kawan orang tua kita yang sudah meninggal, menyambung silaturahmi. Jadi dengan silaturahmi hubungan antar sesama semakin kuat, semakin bagus, bisa menolong seorang dengan bermurah hati, saling tolong menolong dengan asal silaturahmi. Setelah mati kita akan berpahala. Jadi kalau orang suami setelah mati akan mendapatkan pahala yang melimpah. Jadi sedulur, demikian pentingnya atau manfaatnya bersilaturahmi. Semoga kita selalu menjaga silaturahmi. Ya, kalau sekarang silaturahmi bisa langsung, bisa dengan alat perantara wasilah yaitu HP. Bersilaturahmi kepada saudara kita melalui apa saja yang ada sekarang zamannya seperti ini. Demikian sedulur, jalan-jalan kita di dekat di pinggiran kota. Semoga video ini bisa menghibur, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf atas segala khilaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.